kami akan menjelaskan tentang video pembelajaran dengan judul Dana Pensiun. Pertama-tama, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Indi Cahyani dengan NIM 250 1150. Kedua, Bobi Chandra Tambunan dengan NIM 250 1152. Yang ketiga, Yosi Marantika Manurung dengan NIM 250 1153. Para Simbolon 250 1154 dan Dava Pialanta Taringan 250 1160. Yang pertama yaitu pengertian dari dana pensiun. Dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Saat ini, dana pensiun telah menjadi elemen yang pokok dalam kehidupan sosial ekonomi modern, yang telah berkembang jauh di luar masalah teknis penyelenggaraan saja. Dana pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Secara umum, dana pensiun merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk membayar karyawan apabila karyawan tersebut sudah berhenti bekerja pada perusahaan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan dibentuknya program dana pensiun, diharapkan karyawan dapat bekerja lebih tenang karena adanya kepastian kesejahteraan di masa tua mereka. Dengan demikian, diharapkan pula produktivitas karyawan sebagai sumber daya dapat dipergunakan oleh perusahaan secara maksimal. Tujuan dana pensiun yang pertama yaitu kewajiban moral. Kewajiban moral perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua yaitu loyalitas. Dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Yang terakhir yaitu kompetensi dasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja karyawan. Yang kedua, prinsip independensi. Kelembagaan berstatus badan hukum manajemen operasional di mana aset keterpisahan kekayaan atau segregated asset dan hak pengurus mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Pengawasan di mana pengawasan ini dilakukan oleh badan pengawas dan terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Dewan pengurus wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada peserta. Laporan keuangan dana pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik. Yang keempat, prinsip transparansi. Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan dana pensiun. Yang kelima, prinsip perlindungan konsumen. Perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun. Setiap karyawan berhak menjadi peserta bila berusia 18 atau telah kawin dan memiliki masa kerja 1 tahun. Manfaat dana pensiun. Yang pertama, pensiun normal. Usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. 2. Pensiun dipercepat. Program pensiun ini biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Yang ketiga, pensiun ditunda. Pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun.
Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun cacat ini sebenarnya tidak berkaitan dengan usia peserta. Akan tetapi, karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun. Asas dana pensiun. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendiriannya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun baik bagi karyawan maupun bagi pemberi kerja mandiri haruslah dilakukan dengan penumpukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Asas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Menghimpun dana dalam masyarakat program pensiun yang dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun. Yang kelima, agar asas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Bahasan selanjutnya adalah peraturan dana pensiun. Apa sih yang harus penting kita ketahui dari peraturan dana pensiun? Yuk, simak dan ikuti video berikut. Program pensiun selalu dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi kerja dengan karyawan. Perjanjian ini biasanya berbentuk suatu peraturan yang lazimnya disebut dengan peraturan dana pensiun yang berlaku baik bagi karyawan maupun pemberi kerja. Jadi, di dalam peraturan tersebut diatur semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada hakikatnya, peraturan dana pensiun ini adalah bagian dari perjanjian kerja atau labor agreement. Hal-hal yang penting pada umumnya diatur dalam suatu peraturan pensiun, antara lain meliputi hal berikut. Yang pertama, ada siapa yang berhak menjadi peserta. Yang kedua, manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa. Yang ketiga, kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijadikan kepada peserta. Dan yang berikut adalah sumber pembiayaannya. Jadi sebagai ilustrasi atau sebagai pemahaman kita, ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam suatu peraturan dana pensiun antara lain yang pertama, ada dasar pensiun. Dasar pensiun ini untuk menghitung besarnya manfaat pensiun, gaji yang berhak diterima oleh karyawan atau peserta setiap bulan ditetapkan sebagai penghasilan dasar pensiun. Yang kedua, ada besarnya manfaat pensiun. Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun diatur dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun itu untuk program pensiun manfaat pasti. Antara lain yang pertama ada besarnya manfaat pensiun karyawan sebulan ditetapkan. Yang kedua, ada besarnya manfaat pensiun janda atau duda. Yang ketiga, ada besarnya manfaat pensiun anak yatim piatu. Ketentuan yang ketiga adalah iuran pensiun. Ketentuan iuran pensiun dalam peraturan dana pensiun diatur yang pertama, setiap karyawan peserta wajib membayar iuran 5% dari penghasilan dasar pensiun setiap bulan. Yang kedua, perusahaan membayar iuran sebesar 5% dari total gaji karyawan ditambah dengan iuran untuk mengatur dana yang seharusnya tersedia. Yang ketiga, ada iuran dari karyawan dan pemberi kerja sudah harus disetorkan pada dana pensiun selambat-lambatnya 15 bulan berikutnya. Ketentuan yang keempat, ada hak sebelum mencapai usia pensiun. Masalah lain yang perlu diatur adalah mengenai hak karyawan, karena salah satu hal tidak bisa atau tidak dapat bekerja sebelum mencapai usia pensiun. Hal yang dimaksud itu adalah yang pertama, peserta yang berhenti bekerja atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 5 tahun berhak atas iurannya sendiri, ditambah bunga dan dapat dibayarkan sekaligus.
Yang kedua, peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dengan memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 tahun berhak atas iurannya sendiri dan iuran perusahaan ditambah bunga. Ketentuan yang kelima atau ketentuan yang terakhir adalah kelayakan dana pensiun. Kelayakan dana pensiun pemberi kerja terdiri atas yang pertama, ada iuran peserta dan pemberi kerja. Yang kedua, ada hasil investasi. Yang ketiga, ada pengalihan dana dari dana pensiun. Bahasan selanjutnya adalah jenis program pensiun. Jadi, dalam program pensiun itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau disingkat dengan PPMP. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Jadi besar manfaat pensiunnya sudah dipastikan sesuai yang dijanjikan dalam rumus manfaat pensiun yang tercantum dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun. Yang pertama, ada pemberi kerja atau pendirinya menjamin kecukupan dana di dana pensiun. Risiko investasi yang dilakukan oleh dana pensiun ditanggung oleh pendiri dana pensiun. Beban pendiri menjadi beban jelas karena menanggung risiko. Yang kedua, dana pensiun melakukan investasi untuk membantu pendirinya guna memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun sesuai rumus yang dijanjikan. Yang ketiga, ada total kewajiban hingga semua peserta pensiun dan meninggal dunia termasuk ahli waris yang berhak dihitung dengan menggunakan teori aktuaria atau aktuaris dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh pendiri dana pensiun. Yang terakhir, tidak ada rekening pribadi untuk masing-masing peserta karena hak peserta sudah dijanjikan sejak awal dalam rumus manfaat pasti. Jadi program pensiun manfaat pasti memberikan manfaat pensiun yang pasti sesuai yang dijanjikan. Risiko investasi atau kekurangan dana ditanggung oleh pendirinya. Kemudian jenis yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Program pensiun iuran pasti itu adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan pekerja hanya menetapkan besaran iuran. Tanggung jawab pendiri hanya sebagai membayar iuran. Pendiri tidak memberikan jaminan kecukupan dana. Beban pendiri sudah jelas. Risiko investasi itu ditanggung oleh masing-masing peserta. Jadi besaran manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh dana pensiun. Selanjutnya, dana pensiun melakukan investasi untuk mengembangkan dana pesertanya dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala. Program pensiun iuran pasti tidak memerlukan perhitungan aktuaria. Perhitungan manfaat pensiun secara bulanan harus dilakukan oleh asuransi jiwa dengan cara membeli anuitas. Namun, apabila manfaat pensiun lebih kecil dari yang ditentukan, pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, peraturan dana pensiun wajib memuat hak peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas. Oke teman-teman, demikianlah hasil video animasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Saya mewakili teman-teman saya menutup presentasi kali ini. See you next time. Bye-bye.